Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menggemparkan. Bayangkan, di tengah perjuangan rakyat menghadapi tekanan ekonomi, terungkap fakta mengejutkan tentang gaji dan tunjangan anggota DPR yang bisa menembus angka 100 juta rupiah per bulan. Yang lebih mencengangkan, Mahfud MD sebagai mantan Menteri Polhukam mengatakan pajak penghasilannya anggota DPR ditanggung oleh negara Indonesia tercinta. Nah, kali ini kita akan bahas dari kacamata ekonomi kerakyatan yang digagas Mubiarto pada tahun 2000. Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasarnya. Ekonomi seharusnya mengabdi pada kemakmuran rakyat banyak, bukan segelintir elit. Keadilan distributif dan partisipasi rakyat harusnya jadi prioritas utama. Joseph Stiglitz, pakar ekonomi pemenang Nobel, pernah bilang kalau yang berpenghasilan tinggi seharusnya bayar pajak lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya, para wakil rakyat dapat privilege khusus. Pajaknya ditanggung negara. Ini yang disebut ilusi fiskal biaya. Sebenarnya lebih tinggi, tapi seolah tersembunyi di APBN. Coba pikir, bukankah ini seperti kita? Rakyat yang justru menanggung beban pajak para wakil kita. Thomas Piketty sudah memperingatkan ketidakadilan fiskal seperti ini bisa memperlebar jurang ketimpangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, gaji DPR harus dibrutokan supaya mereka membayar pajak sendiri, seperti kita semua. Kedua, transparansi total biaya jabatan harus dibuka ke publik. Dan yang terpenting, anggaran negara harus diprioritaskan untuk sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Ingat, jabatan publik itu amanah untuk menyejahterakan rakyat, bukan privilege untuk memperkaya diri. Kita semua punya peran untuk mengawal hal ini. Jika dibiarkan, ia berpotensi menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Namun, jika dikoreksi dengan prinsip transparansi, kesetaraan fiskal, dan redistribusi, maka kebijakan keuangan negara bisa kembali ke kitahnya untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal ke-33. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang paham tentang isu penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.